Awalnya gue gak mau nonton film ini karena gue anggap ini sebagai milking Hollywood terhadap popularitas budaya Korea. Tapi ternyata gak sesederhana itu. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin sebuah film animasi yang awalnya gak mau gue tonton gara-gara dari judulnya itu udah terkesan milking banget. Dan gue tonton karena direkomendasikan oleh adik gue yang merupakan seorang K-popers. Dan dia mengaku dia cukup menangis banyak gitu ketika menonton film ini. Dan ya, kali ini gue pengen ngomongin soal film K-pop Demon Hunter. Everything is at stake. Oke, jadi kenapa gue bilang film ini berpotensi sebagai sebuah film milking? Ketika gue lihat dari judulnya saja, gue ngerasa film ini adalah bentuk milking parah dari Hollywood untuk bisa relevan dengan popularitas dan luasnya fanbase K-pop yang ada saat ini gitu. Gue udah ngeliat gitu beberapa upaya mereka di film-film Hollywood lain, seperti yang pertama ada dari Turning Red, di mana karakter-karakter di situ tuh pada dibikin jadi seorang K-popers yang menurut gue kurang punya cara yang bagus untuk dimasukkan ke dalam cerita dan terkesan cenderung cringe. Kemudian ada juga dari film Despicable Me 4, di mana salah satu karakternya itu ceritanya K-popers banget dan banyak banget entrance musik yang pakai lagu-lagu Korea gitu. Salah satunya lagu BTS kalau nggak salah. Dan menurut gue secara direksi itu kurang enak lah untuk masukin lagu itu di film tersebut. Bahkan kalau mau diperluas secara Hollywood pun ada beberapa upaya yang cukup menyedihkan, seperti di film The Marvels. Dia masukin aktor yang gue lupa namanya siapa, tapi dia main di drama Korea What's Wrong with Secretary Kim yang sempat gue tonton, dan penampilan dan perannya di situ tuh cukup menyedihkan gitu. Dia banyak menjual karakter itu di film ini, tapi benar-benar punya peran yang gak relevan di cerita gitu. Bahkan ketika dihilangkan dari cerita pun not a big deal. Dan ya sebagainya gitu. Dan apalagi film kali ini mampangin judul yang benar-benar terang-terangan K-pop gitu. Seolah-olah mereka udah kehabisan cara untuk bisa berusaha relevan gitu. Dan gue curiga ya film ini akan menjadi upaya Hollywood untuk sok ngerti gitu budaya Korea. Dan setelah gue nonton, sebenarnya nggak gitu. Bahkan mereka bisa gue bilang punya upaya yang cukup bagus dalam mengeksplorasi potensi cerita dan apa yang mau diceritakan di dalam film ini gitu. Sinopsisnya dulu. Jadi intinya film ini mirip-mirip kayak cerita Demon Slayer, mengisahkan tentang sebuah grup superstar K-pop gitu bernama Huntrix, di mana dia ini beranggotakan 3 orang. Ada Mira, Zoe, sama Rumi, karakter utama kita yang rambutnya kepang ungu itu. Di mana mereka ini adalah seorang idol yang sangat terkenal, tapi ternyata mereka bukan cuma idol biasa, mereka juga merupakan seorang hunters, sebuah gelar yang diberikan kepada trio wanita dengan tugas untuk melindungi dunia manusia dari serangan iblis gitu, dengan kekuatan yang mereka punya dalam vokal mereka, di mana mereka ini membangun sebuah pelindung mistis bernama Honmun, yang mana pelindung ini dapat membatasi dunia manusia dari serangan iblis gitu. Dan bentuk terkuat dari melindungi alam manusia adalah dengan menggunakan Golden Hanmun, di mana Golden Hanmun ini adalah sebuah fase di mana benteng itu tidak akan pernah bisa ditembus sama sekali oleh iblis. Nah, dan dalam upayanya mereka diganggu oleh kompetitor gitu ya, bernama Saja Boys, sebuah boy band yang menggait popularitas mereka, yang ternyata mereka itu tidak hanya boy band biasa, tapi mereka adalah iblis yang menyamar. Ya intinya premisnya kayak gitu, dan ya dalam cerita intinya bakal ada twist yang menurut gue cukup menarik. Nah, menurut gue dari premis pun sebenarnya cukup sederhana ya. Ini adalah bentuk termudah untuk memperkenalkan dan mengandalkan bagaimana cara kerja peridolan ini gitu ya, ke dalam sebuah cerita yang terkesan fantasi dan action. Dan menurut gue elaborasinya cukup berhasil. Dengan menggabungkan genre action dan juga musikal, menurut gue perpaduannya itu ada di porsi yang cukup pas. Ya menurut kalian mungkin bakal kerasa agak aneh gitu dari premisnya. Oh, jadi intinya in the nutshell gitu, untuk menyelamatkan dunia, kalian harus battle gitu untuk memperebutkan penggemar gitu. Bener-bener klise banget. Cuman menurut gue berbagai hal di dalam situ, selain berhasil menggambarkan bagaimana energi
dari fanbase ini dengan cara yang akurat, relevansinya dengan cerita pun ada pada ranah yang enak gitu. Apalagi di sini sebenarnya kalau kalian nonton lebih lanjut, definisi iblis di dalam film ini tidak terbatas pada bentuk yang dapat difisikkan gitu, dalam artian monster yang mengancam kita seperti yang di Demon Slayer atau yang diperlihatkan di sebagian besar di film ini. Sebenarnya itu nggak terbatas di situ saja, tidak hanya iblis secara fisik, tapi iblis ini juga seolah-olah menggambarkan metafora dari keyakinan dan juga energi yang ada pada satu sama lain gitu. Makanya elemen seperti saling percaya satu sama lain, keyakinan diri, dan jati diri itu juga jadi elemen yang justru juga ikut membangun bentuk dari si iblis ini gitu. Sehingga itu pun berhasil dielaborasikan dengan satu aspek yang menurut gue juga lumayan suka, yaitu eksplorasi karakter. Gimana karakter Jinu di sini sebagai antagonis dari Saja Boys atau Rumi sebagai karakter utama kita, itu menariknya punya benang merah gitu terkait hal tersebut gitu. Jadi antara elaborasi konsep kekuatan para penggemar terhadap melawan iblis dan semacamnya, itu juga punya kaitannya gitu dengan motif umum, motif utama dari berjalannya karakter utama kita, yang gak jauh-jauh dari tentang keyakinan dan juga identitas diri. Dan gue juga suka gitu gimana film ini yang ternyata tidak menceritakan tentang membasmi iblis dalam arti yang literal layaknya Demon Slayer, tapi justru pada akhirnya film ini adalah tentang eksplorasi dan jati diri dan juga identitas dari baik Rumi ataupun Jinu gitu. Walaupun, nah ini mulai masuk kekurangannya, ya intinya bagaimana konflik tersebut selesai di dalam film ini masuk dalam ranah konflik yang sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa dipertanyakan. Apalagi logika-logika cara kerja iblisnya, habis itu logika secara timeline kayak semacam ya kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak dari A, B, C, pasti banyak poin seperti itu. Cuman film ini berhasil kok untuk berusaha membatasi kalau misalnya film ini tidak sepenuhnya mengenai tentang aksi literal dalam pembantaian atau pembasmian iblis ini gitu, tapi lebih ke tentang eksplorasi karakter, khususnya karakter Rumi. Dan kekurangan lainnya juga jatuhnya film ini memang hanya berfokus di Rumi. Banyak karakter-karakter yang kurang dieksplor lebih lanjut gitu, khususnya dua sahabatnya, si Mira dan juga Zoe, yang gue baca-baca juga ada agak sedikit gitu yang mengeluhkan hal tersebut gitu. Cuman menurut gue dengan film yang berdurasi 1,5 jam dan konsep yang seperti itu berfokus pada Rumi, itu menurut gue adalah bentuk yang ideal. Dan kalau balik lagi ke masalah kekurangan-kekurangan plot hole dan semacamnya itu tadi, menurut gue itu adalah aspek yang bisa dikesampingkan karena mereka juga menjual salah satu genre utama di film ini, yaitu genre musical gitu. Jadi nggak sedikit porsi di film ini yang mengedepankan musik. Jadi ya berbagai kekurangan atau cacat logika di dalam film ini itu memang diperlukan untuk memperkuat atau membuat tensi stabil terhadap musikalisasi yang ada di film ini gitu. Dan untungnya juga film di dalam musik ini bisa gue bilang hampir semuanya hit, hampir gak ada yang miss. Dan ya gue mungkin denial, cuman di titik ini setelah gue menonton film ini memang gak bisa dipungkiri musik-musik dari Korea Selatan, the K-pops ini benar-benar apa ya, banyak banget yang di gue tuh hit sebenarnya gitu. Apalagi di film ini nih, konsep musiknya itu punya ranah yang jauh lebih sederhana, nggak sekompleks K-pop zaman sekarang gitu. Tapi justru ini mengingatkan dengan lagu-lagu di tahun 2010 gitu, ketika gue ya 2010 sampai 2016 lah, ketika gue mendengar musik-musik yang jauh lebih sederhana dan dapat dinikmati alunannya. Dan gue juga suka gitu vokal-vokal di sini nih range-nya luas banget gitu, khususnya vokal di balik musik Rumi ya. Itu range vokal itu bener-bener besar banget gitu. Nada rendahnya berat gitu ya, dan nada tingginya itu bener-bener ya bikin gue terpukau lah gitu. Dan gue juga suka gitu gimana mereka berhasil meng-capture citra para idol ini gitu, sebagai idol yang ya kalau misalnya kalian lihat di dunia nyata sekarang tuh idol tuh pendekatannya adalah terlihat memukau di panggung tapi terlihat humanis di belakang layar gitu. Jadi nggak sedikit gitu secara animasi, secara penggambaran karakter. Mira, Zoe, dan juga Rumi ini bener-bener banyak banget momen-momen goofy-nya, momen-momen selengeannya, dan it's a good things gitu mereka meng-capture hal tersebut gitu. Dan
Tidak hanya di idolnya, di para fansnya pun reaksi-reaksi mereka, interaksi mereka itu benar-benar menggambarkan energi fandom K-popers yang benar-benar energik dan antusias banget gitu. Reaksi dia ketika ngobrol sama idol atau dia ngelihat pas Rumi nge-ship sama Jinu gitu. Itu semua menurut gue slightly akurat gitu. Khususnya bagi gue yang melakukan observasi terhadap fanbase K-pop dari luar gitu. Jadi ketika gue nonton, gak sedikit lah momen gue yang kayak, iya lagi gitu. Dan kalau mau nanya apakah cringe atau tidak gitu, anehnya itu nggak cringe gitu, karena mungkin mereka slightly akurat gitu, dan kayaknya mereka ngerti banget gitu. Mereka menghadirkan momen-momen atau energi fanbase K-pop ini nggak semata-mata untuk berusaha relate, tapi memang berusaha menggambarkan yang ya begitulah adanya gitu. Dan ketika gue mikir kayak, oh ini mah cocok logi aja gitu, biar terkesan ini tidak hanya budaya Korea K-pop tapi budaya keseluruhan, jadi masukin aja gitu, dia ada dari masa lalu gitu. Awalnya gue mikir itu adalah aspek improvisasi mereka gitu, cuman ternyata setelah gue lakukan pengamatan, gue lihat review lain gitu kayak dari portal animasi dan semacamnya, ya ternyata memang konsep 3 pelindung dari para demon dengan menggunakan kekuatan vokal itu ternyata beneran ada di dalam sejarah Korea. Dan ketika gue denger itu gue cukup merinding sih, ternyata mereka memang berusaha mendengarkan itu gitu. Ditambah lagi di sini juga ada gitu beberapa karakter kayak si Tiger dan Gagak gitu ya, yang jadi 2 karakter minor yang menurut gue cukup lovable di film ini gitu. Ternyata itu terinspirasi dari folklore Korea. Itu menarik banget gitu. Gue suka sih ketika si harimau itu nggak sengaja nyenggol Fast dan dia punya obsesi untuk untuk ngebenerin itu, dan itu menjadi callback gitu di beberapa scene setelahnya. Itu menarik banget. Dan ya paling ya gitu aja pendapat gue soal film satu ini. Intinya K-pop Demon Hunter ini sebenarnya bukan cuman milking dari Hollywood, tapi upaya serius mereka dalam berusaha memahami budaya Korea. Tidak hanya di budaya K-pop, tapi relevansinya dengan budaya masa lalu mereka gitu. Dan mereka berusaha menggambarkan semua itu dengan cara seakurat dan serelevan mungkin dengan para audiens gitu. Ya walaupun memang secara kekurangan intinya masih banyak banget bagian-bagian yang kurang dapat diceritakan. Berbagai plot hole di berbagai titik gitu ya. Banyak logika film yang bikin gue mempertanyakan banyak hal, dan di beberapa titik memang ceritanya yang terlalu terkesan buru-buru dan resolusi yang terkesan cari jalan cepet gitu. Cuma menurut gue itu semua diselamatkan dengan konsep mereka yang memang pengen mengedepankan the musical aspeknya, begitu. Dan ya, sampai jumpa di film berikutnya. Mungkin gue bakal bahas Squid Game series dulu, tapi gue nggak tahu. Sampai jumpa di film berikutnya, dan seperti biasa di channel gue. Jangan lupa nonton film. Ganti tuh.